Halo Tribuner, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Kamis 9 Juli 2026, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Speedboat tenggelam di Tanimbar, 13 penumpang selamat, 1 korban ditemukan meninggal. Cuaca buruk yang melanda perairan Maluku kembali memakan korban jiwa. Sebuah speedboat penyeberangan yang mengangkut 14 penumpang tenggelam di perairan Kabupaten Kepulauan Tanimbar setelah diterjang cuaca ekstrim saat berlayar dari Pulau Sera menuju Pulau Selo. Insiden nahas itu mengakibatkan 13 penumpang berhasil selamat, sementara 1 penumpang lainnya sempat dinyatakan hilang sebelum akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh tim SAR gabungan. Informasi itu diterima Posar Saumlaki dari BPBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Rabu 8 Juli 2026 sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Sebuah speedboat berangkat dari Pulau Sera, Desa Kamatubun pada Selasa 7 Juli sekitar pukul setengah 9 pagi. Pada awal perjalanan, pelayaran berlangsung normal tanpa kendala. Namun ketika memasuki pertengahan rute, kondisi cuaca tiba-tiba berubah drastis. Angin kencang disertai gelombang tinggi menghantam perairan hingga menyebabkan speedboat tenggelam. Sebanyak 13 penumpang berhasil menyelamatkan diri dan dievakuasi kembali ke Pulau Sera. Sementara seorang penumpang lainnya dilaporkan hilang. Menerima laporan tersebut, Posar Saumlaki langsung mengerahkan tim rescue menggunakan Rigid Inflatable Boat atau RIB menuju lokasi kejadian yang berada sekitar 42,3 mil laut ke arah barat laut dari pelabuhan Saumlaki. Koordinator Posar Saumlaki, Wahyunan Samal yang memimpin langsung operasi pencarian mengatakan, tim SAR gabungan tiba di lokasi sekitar pukul 1:30 dan segera melakukan penyisiran. Kerja keras tim akhirnya membuahkan hasil pada pukul 6 sore. Korban berhasil ditemukan di sekitar perairan hutan bakau Dusun Tatun Angbabal, Pulau Selu sekitar 4,6 mil laut dari lokasi awal tenggelamnya speedboat. Korban diketahui bernama Thomas Kadung, 42 tahun, ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah kemudian dievakuasi menggunakan armada SAR menuju Pulau Sera untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Sekitar pukul 7:30, tim SAR gabungan tiba di Pulau Sera dan menyerahkan jenazah kepada keluarga untuk dimakamkan. Dengan ditemukannya korban, operasi pencarian resmi dinyatakan selesai dan ditutup. Dalam operasi tersebut, tim SAR melibatkan berbagai unsur, yakni Posar Saumlaki, Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Maluku, Satpolairut Polres Saumlaki, serta masyarakat setempat. Sarana yang digunakan dalam pencarian meliputi 1 unit Rigid Inflatable Boat atau RIB milik Posar Saumlaki dan longboat milik warga. Basarnas mengimbau seluruh masyarakat, khususnya nelayan dan pengguna transportasi laut di wilayah Maluku, agar selalu memerhatikan perakiraan cuaca sebelum berlayar guna menghindari kejadian serupa di tengah kondisi cuaca yang masih berpotensi berubah secara cepat.
antara Pulau Sera dan Pulau Seru. POB yang berjumlah 14 orang, 13 orang selamat, 1 orang dinyatakan hilang. Atas nama Thomas Kadung, umur 42 tahun, laki-laki, hilang saat ini masyarakat dan keluarga telah melakukan pencarian, namun sampai hari ini masih nihil. Pada 1835, tim SAR terima informasi dari Sekdex Komatubun dan Kopos Samlaki bahwa pada pukul 17.49 korban telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Pada pukul 19.20, tim SAR gabungan tiba di Desa Sera, Kabupaten Kalimantan Timur. Selanjutnya korban dibawa ke rumah duka pada pukul 20.30 WIB. Dengan ditemukannya korban, maka operasi SAR dinyatakan selesai. Dugaan manipulasi nilai jaminan gugatan 92 miliar rupiah hantam Bank Artagraha Ambon. Sengketa perdata bernilai puluhan miliar rupiah mengguncang dunia perbankan di Kota Ambon. PT Bank Artagraha Internasional Tbk Cabang Ambon digugat perdata 2 pengusaha lokal, George Tanago dan Tom Charles John Tanago, dengan nilai tuntutan mencapai 92,7 miliar rupiah. Gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Ambon dengan nomor perkara 218-PDT-G/2025-PN-AMB. Salah satu penggugat, Tom Charles John Tanago, mengatakan gugatan diajukan karena pihaknya menilai terdapat dugaan perbuatan melawan hukum atau PMH dalam pengelolaan fasilitas kredit yang diterima dari Bank Artagraha. Charles menjelaskan sengketa bermula dari fasilitas kredit revolving loan 1, 2, dan 3 dengan total plafon 35,4 miliar rupiah. Namun menurutnya dana yang benar-benar digunakan atau baki debit hanya sebesar 30,29 miliar. Karena itu pihaknya menilai kewajiban pembayaran seharusnya hanya sebatas sisa pokok pinjaman tersebut, tanpa pembebanan bunga, denda, maupun tunggakan yang dinilai tidak sesuai. Selain mempersoalkan perhitungan kewajiban kredit, Charles juga menyoroti nilai aset yang dijadikan agunan. Menurutnya, berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP tertanggal 25 Oktober 2017, nilai pasar wajar aset jaminan yang belum terjual mencapai 73,01 miliar. Namun, ia menduga terdapat pengaburan terhadap nilai sisa aset jaminan sebesar 42,72 miliar yang dinilai telah merugikan kondisi keuangan perusahaan. Aset yang menjadi objek sengketa terdiri atas sejumlah properti strategis di kawasan Paso, Kota Ambon. Di antaranya ruko besar atau swalayan Paso, ruko kecil SHM nomor 1544, hingga komplek ruko Megamas Paso yang memiliki total nilai puluhan miliar rupiah. Charles mengatakan pihaknya menuntut ganti rugi material sebesar 42,7 miliar dan ganti rugi imaterial sebesar 50 miliar. Ia mengungkapkan persoalan kredit tersebut tidak hanya berdampak terhadap
keberlangsungan usaha keluarga yang telah dibangun selama bertahun-tahun, tetapi juga memengaruhi kondisi kesehatan kakaknya, George Thanago. Menurut Charles, George mengalami gangguan kesehatan serius berupa pecah pembuluh darah di otak hingga menderita stroke. Kondisi itu, kata dia, diduga dipicu oleh tekanan mental dan finansial yang dialami selama proses penyelesaian kredit dengan pihak bank. Melalui gugatan tersebut, para penggugat juga meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon meletakkan sita jaminan atau konservatoire beslag terhadap seluruh aset yang menjadi objek sengketa. Selain itu, penggugat meminta tergugat dihukum membayar uang paksa atau duangsong sebesar 1 juta per hari apabila terlambat melaksanakan putusan pengadilan. Penggugat juga memohon agar putusan nantinya dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun masih terdapat upaya hukum berupa banding maupun kasasi. Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP Pengadilan Negeri Ambon, putusan perkara tersebut dijadwalkan dibacakan pada Selasa 7 Juli 2026. Namun kembali ditunda pada 21 Juli. Terpisah, Legal Bank Artagraha Internasional Tbk Cabang Ambon, Sherlianingsi FY Meronda menyatakan menghormati dan mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Ambon terkait gugatan perdata senilai 92 miliar yang diajukan oleh George Thanago dan Tom Charles John Thanago. Sherlianingsi mengatakan perkara tersebut masih dalam tahap persidangan sehingga bank memilih menunggu putusan majelis hakim. Terkait materi gugatan maupun jawaban bank terhadap dalil-dalil yang diajukan penggugat, ia menyebut seluruh dokumen telah disampaikan dalam persidangan. Saat dimintai tanggapan mengenai tuduhan adanya perbuatan melawan hukum, dirinya kembali menegaskan bahwa tuduhan tersebut merupakan versi penggugat. Ia juga menegaskan Bank Artagraha menjalankan seluruh prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam proses pemberian kredit. Namun, terkait pertanyaan yang lebih rinci mengenai proses restrukturisasi kredit, penilaian agunan, komunikasi dengan regulator, hingga upaya penyelesaian sebelum gugatan diajukan. Sebagai legal perusahaan, ia menyatakan hal tersebut bukan merupakan kewenangannya untuk dijelaskan kepada media. Mengenai kemungkinan langkah hukum apabila putusan nantinya tidak menguntungkan pihak bank, ia mengatakan pihaknya belum dapat memberikan tanggapan karena masih menunggu putusan pengadilan. Terkait penundaan pembacaan putusan dari 7 Juli menjadi 21 Juli, ia mengatakan pihak bank hanya mengikuti jadwal yang ditetapkan pengadilan melalui sistem e-court dan tidak mengajukan pertanyaan khusus mengenai alasan penundaan. Di akhir keterangannya, ia mengimbau masyarakat dan nasabah tidak perlu khawatir terhadap layanan Bank Artagraha karena operasional bank tetap berjalan normal. Kalau dari pihak bank sendiri, sekarang kan gugatannya memang sudah sementara berproses di PN Ambon. Ya, kita tetap mengikuti proses yang ada sampai dengan putusannya selesai aja. Yang pertama pasti Bank Artagraha sudah menjalankan semua prosedurnya ya. Kalau dalam case ini berarti kredit. Sudah menjalankan prosedurnya, sudah tentu dengan baik dan benar. Itu berarti selama hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur itu sama-sama dijalankan dengan baik, ya tidak perlu takut gitu. Karena kami juga perbankan, kami pasti memegang asas-asas itu.
Pedagang kembali berjualan di luar gedung Pasar Mardika, mengaku hanya di sore hari. Pedagang kembali berjualan di luar gedung Pasar Mardika, Kota Ambon, Maluku. Mereka berdagang di area parkiran yang sebelumnya telah ditertibkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku. Pantauan tribunambon.com, Rabu 8 Juli 2026, terlihat puluhan pedagang menjajakan dagangan mereka. Payung juga terbuka. Kebanyakan dari mereka menjual sayur mayur dan bumbu dapur. Pedagang berjualan di lokasi sebelumnya pasca penertiban. Selain itu, di lokasi juga tak terlihat lagi aparat keamanan Satpol PP dan TNI yang sebelumnya telah ditugaskan. Salah seorang pedagang, Dila 37 tahun, mengatakan proses perdagangan hanya berlangsung pada saat petang hingga malam hari. Sementara saat pagi hari, para pedagang melakukan aktivitas di dalam gedung. Dia menyebutkan kondisi telah terjadi sekitar 2 bulan yang lalu hingga saat ini. Di sisi lain, pedagang juga menyebutkan kurangnya pembeli yang masuk ke dalam gedung. Situasi itulah yang membuat mereka harus kembali keluar gedung pasar. Kita ke Maluku Tengah, Tribunars. DPRD Maluku Tengah temui BPKH, minta evaluasi palbatas HPK di Seram Utara dan Selatan. DPRD Maluku Tengah telah menemui Balai Pemantapan Kawasan Hutan atau BPKH Wilayah 9 di Kota Ambon, Jumat 3 Juli 2026 lalu. Pertemuan tersebut dihadiri pimpinan DPRD Maluku Tengah dan anggota beserta jajaran pimpinan BPKH Wilayah 9. Dalam pertemuan itu, DPRD Maluku Tengah meminta agar palbatas hutan konversi produksi atau HPK yang dipatok di Pulau Seram, khususnya Seram Selatan dan Seram Utara, dapat dievaluasi. Demikian disampaikan Ketua DPRD Maluku Tengah, Heri Menkart Haurisa saat dikonfirmasi pada Rabu 8 Juli 2026. Audiensi yang dilakukan berangkat dari pertemuan sebelumnya dengan 12 raja dan negeri-negeri pegunungan Seram Utara, yang mana DPRD langsung meninjau apa yang menjadi tuntutan dan perjuangan masyarakat. Kata Haurisa, pada forum tersebut DPRD menyampaikan keberatan dengan PAL atau koordinat yang dipasang untuk hutan produksi konversi.
Walau begitu, BPKH menjelaskan bahwa langkah yang diambil didasari oleh konstitusi. Artinya bukan semata-mata ikut kemauan mereka. Di kesempatan itu, DPRD mengutarakan keresahan masyarakat seperti keterbatasan bercocok tanam pada lahan masyarakat, termasuk areal HPK yang telah mematok kebun tanaman umur panjang masyarakat setempat. Sebelumnya menyikapi tapal batas Taman Nasional Manusela yang belakangan mendapat penolakan masyarakat adat, pemerintah Kecamatan Seram Utara menghimpun seluruh kepala pemerintah negeri atau KPN atau raja-raja dari 12 negeri penyangga Taman Nasional Manusela. Rapat koordinasi di Wahai, Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah pada Rabu 10 Juni, pemerintah kecamatan membuka ruang dialog guna menyikapi persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah Pegunungan Seram Utara. Hadir dalam pertemuan itu Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan atau Forkopimcam dan para KPN dari 12 negeri dan 2 kepala dusun. Mereka diantaranya KPN Negeri Administratif Maraina, KPN Negeri Manusela, KPN Negeri Administratif Hatuwolo, KPN Negeri Administratif Elemata, KPN Negeri Kalowa, KPN Negeri Administratif Solea, KPN Negeri Air Besar, KPN Negeri Pasahari, KPN Negeri Roho, KPN Negeri Kanikeh, KPN Negeri Huawulu, KPN Negeri Administratif Masihulan, Kepala Dusun Selumena, dan Kepala Dusun Melinani. Dalam pertemuan itu disepakati sejumlah keputusan strategis, salah satunya meminta revisi penetapan batas Taman Nasional Manusela dengan mengedepankan hutan tradisional masyarakat adat sesuai kebutuhan masyarakat adat. Berharap minta harus ada konsesi lah. Minimal PAL tuntutan mereka, perjuangan mereka, keinginan mereka. Dari situ kami langsung menyurat ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 9 di Provinsi Maluku, dan mereka menerima kami untuk audiens. Di situ kami menyampaikan bahwa yang pertama itu kan kami keberatan. Kami keberatan dengan PAL yang dipasang itu, koordinat yang dipasang itu untuk hutan produksi konversi itu. Nah, kami tidak setuju dengan hutan produksi konversi itu karena memang PAL-nya sudah masuk sampai di area-area masyarakat di 12 desa itu. Dan ketika kita menyampaikan tuntutan mereka, kita juga bermohon, berharap supaya PAL atau koordinat dari hutan produksi konversi itu kalau bisa itu bisa ditinjau kembali. Dan memang dari pihak Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 9 itu menjelaskan. Dia menjelaskan, jadi kami pahami betul bahwa langkah-langkah yang mereka ambil itu juga atas dasar konstitusi. Ya tidak juga semau-maunya mereka. Lalu mengatasnamakan negara dengan kebijakan konservasi, lalu mengabaikan hak-hak rakyat mereka, mereka Kita ke berita terakhir, Tribuners, soal palbatas kawasan hutan. DPRD Maluku Tengah bakal rancang Perda Perlindungan Masyarakat Adat. Belakangan, masyarakat adat di wilayah Pegunungan Seram Utara, Maluku Tengah melakukan aksi protes menolak palbatas kawasan hutan atau Palhutan Konversi Produksi atau HPK di wilayah mereka. Aksi protes beruntun oleh 12 negeri penyangga Taman Nasional Manusela itu akhirnya mendapat respons DPRD Maluku Tengah.
DPRD Maluku Tengah akhirnya menemui Balai Pemantapan Kawasan Hutan atau BPKH pada Jumat 3 Juli 2026 lalu. Ketua DPRD Maluku Tengah, Heri Menkar Haurisa mengatakan bahwa ada sinyal dari BPKH untuk mengevaluasi kawasan hutan. Namun dengan persyaratan pemangku kebijakan di daerah mesti membuat payung hukum peraturan daerah atau Perda Perlindungan Masyarakat Adat. Atas hal itu, Ketua DPRD Maluku Tengah menyampaikan pihaknya akan merancang Perda tersebut. Dirinya telah melakukan koordinasi dengan bagian hukum Sekretariat Daerah atau Setda Maluku Tengah, di mana diakui rancangan Perda itu akan diagendakan pada program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda tahun 2027. Wakil rakyat itu meminta agar masyarakat memberi kesempatan dan tanggung jawab pada pemerintah. Terkait keterlibatan masyarakat adat, Haurisa mengiyakan. Pasalnya pada proses evaluasi, maka kawasan hutan perlu diidentifikasi kembali. Maka dari itu, dalam waktu dekat, DPRD Maluku Tengah akan kembali menyambangi masyarakat di wilayah Seram Utara untuk mengidentifikasi batas-batas ulayat masyarakat adat. Kedua, ada yang tadi Bapak sampaikan penyesuaian regulasi dan juga syarat-syarat yang harus dipenuhi. Apakah akan melibatkan masyarakat adat ataupun tokoh-tokoh adat dari negeri-negeri yang menyampaikan tuntutan kemarin, Bapak? Iya, pasti. Kemarin itu kalau isyarat dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan itu, memang kita harus turun identifikasi hutan lagi. Artinya paling minimal dudukan batas-batas wilayah tiap-tiap negeri. Karena itu juga salah satu syarat juga untuk kita masuk dalam kategori indikator Perda itu. Jadi memang mesti kita kalau waktu dekat ini mungkin saja akan kembali ke Seram Utara dan mengkonsolidasi mereka supaya mereka bisa juga mempersiapkan diri secara dini untuk batas-batas negeri mereka, batas-batas wilayah tiap-tiap negeri itu harus kembali ditata ulang. Tribuners, informasi dari Maluku Tengah tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.